Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3, untuk mempresentasikan materi tentang berpikir perubahan. Saya Stefani Sonia Taek, teman saya Francisca Romana Adelia dan Maria Yosefina Wawa. Kita langsung masuk kepada materi yang pertama mengenai definisi dari berpikir, perubahan, dan mindset. Yang pertama, definisi berpikir. Dalam Khadijah, berpikir adalah melatih ide-ide dengan cara yang tepat dan seksama yang mengakibatkan penemuan yang terarah kepada sasaran. Berikutnya, pengertian perubahan. Menurut Neni Nurmayanti Husana, perubahan merupakan sesuatu yang unik karena perubahan-perubahan yang terjadi dalam berbagai kehidupan itu berbeda-beda dan tidak bisa disamakan, walaupun memiliki beberapa persamaan dalam prosesnya. Berikutnya pengertian mindset. Mindset adalah pola pikir yang mempengaruhi pola kerja. Perilaku seseorang dipengaruhi oleh pola pikirnya. Seseorang melakukan sesuatu karena didorong dan digerakkan oleh pola pikirnya. Pemahaman pentingnya perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Perubahan adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Adanya perubahan yang terjadi memberikan kenyataan bahwa hidup itu dinamis atau selalu berubah-ubah. Seiring dengan perubahan yang terjadi, pada akhirnya akan memicu pola pikir atau mindset dari individu. Pola pikir atau mindset merupakan keseluruhan atau kesatuan dari keyakinan yang kita miliki, nilai-nilai yang kita anut, kriteria, harapan, sikap, kebiasaan, keputusan, dan pendapat yang kita keluarkan dalam memandang diri sendiri, orang lain, atau kehidupan ini. Dengan demikian, mindset merupakan filter yang kita bangun untuk menafsirkan apa saja yang kita lihat dan kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Pola pikir memberitahu kita bagaimana hidup ini harus dijalankan, yang akhirnya akan menentukan apakah kita berhasil ataukah tidak. Agar berhasil, kita semua perlu memahami pola pikir kita masing-masing. Kita harus membawanya ke tingkat sadar, memperhatikannya dengan baik-baik, dan melihat apakah ada pikiran-pikiran negatif yang harus kita singkirkan. Materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perubahan mindset. Perubahan mindset atau perubahan pola pikir dapat berubah karena pola pikir merupakan hasil dari sebuah proses pembelajaran atau learning, maka pola pikir bisa juga dirubah atau unlearning dalam bentuk ulang atau relearning. Pikiran-pikiran tersebut ada yang mudah dan ada yang sulit untuk dirubah. Ada yang cepat dan ada yang membutuhkan waktu yang lama. Ada yang diubah karena kesadaran sendiri dan ada yang dirubah karena suatu peristiwa. Ada pula perubahan yang bias kita ubah dengan bantuan para ahli seperti psikolog, ahli mindset transformasi. Mindset atau pola pikir pada seseorang dalam melakukan wirausaha kadang-kadang belum pernah mereka coba, padahal menurut Carol Dweck, mindset sebagai kepercayaan mengenai siapa kita dan apa kemampuan kita. Maka dari itu, kita terlebih dahulu harus mengenal kemampuan kita sendiri dan harus yakin atau percaya kepada kemampuan diri kita sendiri. Yang berikut, mindset entrepreneur. Seorang entrepreneur berkarakter produktif, bukan konsumtif. Seorang entrepreneur akan selalu berusaha mencari cara baru untuk meningkatkan utilitas sumber daya secara efisien, mencari alternatif lain bila sumber daya yang ada terbatas. Seorang entrepreneur cenderung menjadi job creator daripada sekedar job seeker. Semua karakter tersebut disebabkan oleh jumlah total pola pikir positif dan pola pikir produktif yang dimiliki. Pola pikir produktif bisa ditumbuhkan bila kita menghargai dan memahami kelimpahan maupun keterbatasan sumber daya yang ada,
Dengan pola pikir produktif, semua hambatan akan diubah menjadi peluang untuk meminimalisasi ancaman, dan semua kekuatan akan menjadi suatu kesempatan untuk lebih dikembangkan kesempatannya. Berikut ada juga perbedaan pola pikir entrepreneur dan non-entrepreneur, antara lainnya produktif dan konsumtif. Konsumtif adalah kata sifat, berasal dari kata dasar konsumsi. Maka dengan demikian kata konsumtif berarti sifat mengkonsumsi, memakai, menggunakan, atau menghabiskan sesuatu. Sedangkan produktif adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi, atau produktif berarti banyak hasilnya atau terus-menerus menghasilkan. Bila kita kaitkan konsumtif dan produktif dengan kewirausahaan, hal yang harus diperhatikan bahwa disadari atau tidak, selama ini ada saja perilaku kita yang bersifat konsumtif. Perilaku semacam itu harus dihilangkan atau dikurangi sampai batas seminimal mungkin. Kemudian, pemanfaatan sumber daya dan pembangunan sumber daya. Entrepreneur berpikir bahwa ada kesempatan yang dimanfaatkan dari ketersediaan sumber daya di sekitarnya. Orang biasa mungkin berpikir bahwa sesuatu yang sudah digunakan atau tidak penting lebih baik dibuang, tetapi beberapa orang yang berpikir dari sudut pandang lain berpikir untuk memanfaatkannya dan dijadikan sesuatu yang bias dijadikan ulang. Itulah orang yang memiliki jiwa kewirausahaan. Ya, sekian materi dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Maria Yosefina Boba. Saya akan menjelaskan materi tentang kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial merupakan kemampuan untuk bisa memahami, membedakan, dan menarik kesimpulan dari komponen keuangan yang ada. Kecerdasan finansial bukan merupakan sesuatu bakat yang dimiliki oleh manusia, tetapi kecerdasan finansial merupakan sesuatu yang bisa kita pelajari, yang bisa kita asah, dan bisa kita sempurnakan. Kecerdasan finansial bukan hanya berfokus pada uang atau finansial saja, tetapi pada dasarnya kecerdasan finansial itu bersumber pada manusia atau pada tujuan-tujuan dan pola pikir yang diambil dan ditetapkan oleh manusia. Nah, pada dalam kecerdasan finansial yang dimaksudkan di sini itu lebih ditekankan pada konsep ekonomis, di mana untuk mencapai kecerdasan finansial menurut Covey maupun Kiyosaki, kita harus melakukan kreativitas finansial. Nah, kreativitas finansial di sini merupakan kesediaan untuk berpindah dari zona yang dianggap nyaman sebelumnya menuju ke zona baru yang penuh dengan tantangan. Nah, seseorang yang kreatif itu bisa melakukan perpindahan tersebut dengan perhitungan yang matang, sehingga bisa menghasilkan zona baru yang lebih nyaman pada masa depan dengan mengorbankan kenyamanan masa kini. Nah, menurut teori kecerdasan yang disampaikan oleh Covey yang mengatakan bahwa jika Anda menginginkan perubahan kecil dalam hidup, maka ubahlah perilaku Anda. Tetapi bila Anda menginginkan perubahan yang besar dan mendasar pada diri Anda, maka ubahlah pola pikir Anda. Menurut teori tersebut, kita bisa menarik kesimpulan, apabila kita menginginkan perubahan yang kecil pada kehidupan kita, maka kita bisa memulai dengan mengubah perilaku kita. Tetapi apabila kita menginginkan perubahan yang besar dan mendasar pada diri kita, maka kita harus bisa mengubah pola pikir kita menuju ke arah yang lebih baik. Nah, di sini teori kecerdasan itu bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya bagi diri kita apabila berada di tangan atau dalam perilaku yang salah. Jadi dalam kecerdasan finansial kita tidak boleh memiliki tujuan atau pola pikir yang buruk. Terima kasih.